Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karimah, kajian religi program Pasca Sarjana YN Salatiga dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Edi Cahyono dan saya Opio Franky Biantoro sebagai host dalam agenda pada hari ini, kesempatan hari ini. Hari ini pada episode hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Profesor Dr. Pil Aswal Widianto MA. Selain sebagai guru besar di program Pasca Sarjana, beliau juga adalah direktur di program Pasca Sarjana YN Salatiga. Pada kesempatan hari ini, pada episode kali ini, kita akan diskusikan dengan narasumber istimewa kita, yaitu berkaitan dengan topik atau dengan tema dosa atas nama agama. Ini merupakan topik yang sangat match ya, sangat relevan dengan kondisi saat ini karena bertepatan dengan Hari Kartini. Ini nanti akan kita timba ilmunya dari Prof. Aswal Widianto ini berkaitan dengan tema tersebut tadi. Sebelumnya kita sapa dulu ini Profesor Aswal Widianto. Apa kabar, Prof? Ya, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Prof. Jadi ini untuk memulainya ini saya juga akan menyitir atau merefer ya Mas, merefer dari kalimat yang diungkapkan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu saya bacakan ini: agama memang menjauhkan kita dari dosa, tetapi berapa banyak dosa yang dilakukan atas nama agama. Nah, ini pernyataan ini atau kalimat ini sangat menarik, Prof. Ini sempat viral di beberapa waktu terakhir ini, Prof. Khususnya ketika bertepatan dengan Hari Kartini ini mesti ini diangkat ke media sosial dan sebagainya, Prof. Nah, ini kira-kira bagaimana ini, Prof, pendapat Profesor berkaitan dengan ini? Kok bisa ya ada dosa atas nama agama? Ya, apakah itu ada ada kambing hitam? Jadi agama itu dijadikan kambing hitam semacam itu, sahabat Edi, atau bagaimana? Nah, ini gimana, Prof? Ini kita minta pencerahannya, Prof. Ya, terima kasih Mas Edi dan Okti. Ini menarik sebenarnya dalam konteks sekarang, dan ini kalau orang tidak paham secara utuh, dikiranya ini mengkambing hitamkan agama tadi, bahwa agama itu dianggap nanti bisa dosa atas nama agama, membunuh atas nama agama nanti dan sebagainya. Ini menarik. Jadi ini konteksnya seperti ini. Ini kan Kartini itu kan muridnya Kiai Salah Darat ya. Salah satunya Kiai Salah Darat, Kartini, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Jadi saya melihatnya secara umum bahwa agama itu kan untuk diturunkan Allah itu untuk bukan untuk Allah. Ya untuk manusia. Dikiranya itu orang memahami agama itu untuk Allah itu tidak butuh agama. Yang butuh agama itu manusia. Maka agama itu harus untuk kemaslahatan manusia, lima solihin nas, lima silul ummah, untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan manusia. Sedangkan kalau kita lihat, memang agama itu sebenarnya mengajarkan orang untuk menjauhkan dosa. Definisi takwa itu apa, Mas? Kan itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhkan dari larangan dan mendekatkan atau melaksanakan perintah. Jadi menjauhkan dosa. Memang itu dosa yang sudah dituturkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi problemnya ada juga ternyata dosa-dosa yang dilakukan atas nama agama. Kok bisa? Ya karena agama yang kita paksa. Agama yang kita kungkung, untuk kita perkosa untuk sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita itu misalnya ingin menjabat lama di presiden itu sebagai raja atau apa, kita paksa itu ayat-ayat dan hadis-hadis supaya sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita itu ingin menghancurkan kelompok lain, ya kita bangsa ayat-ayat agama, ayat-ayat Islam, ayat-ayat Al-Qur'an untuk sesuai dengan keinginan kita. Kita pahami keluar dari konteksnya. Ini contohnya kecil. Contohnya misalnya gini. Ada ayat Al-Qur'an itu
Waktul kufaro haitsu sakiftumuhum. Bunuhlah orang kafir dimanapun Anda berada. Ini kalau Anda misalnya ke Borobudur, banyak orang non-muslim di situ, apa Anda bunuh semuanya? Ini kan sebenarnya ayatnya waktu dalam konteks peperangan. Nah, tidak dalam konteks damai, dalam konteks sulh ya. Nah, ini menarik untuk di agama itu tidak boleh sebenarnya dipaksakan untuk menjustifikasi keinginan kita, nafsu kita itu Mas. Jadi agama itu sebenarnya menyuruh kita mengendalikan nafsu, bukan nafsu kemudian kita justifikasi untuk mengendalikan agama sesuai dengan keinginan nafsu kita itu. Betul sekali sahabat Edi. Ya. Ini kan apakah ada kesamaan Prof antara agama antara konflik atas nama agama? Kan itu tadi dari judulnya seperti itu. Ini ada lagi konflik atas nama agama. Apakah ada kesamaan dari antara dosa atas antara nama dosa agama? atas nama agama? Ya, boleh. Itu ada arah ke sana. Tapi saya ulas sedikit sebenarnya. Ya. Konsep dosa itu dalam Islam itu apa? Dosa itu kan ada kata sebenarnya keburukan itu dalam Islam disebut khabis ya, minal khabisat. Nah, kemudian ismun itu keburukan yang sudah dilarang oleh agama. Jadi misalnya minum minuman keras dan sebagainya, makan babi dan sebagainya. Tapi di atas ismun ada lagi sebenarnya. Itu bagian dari dosa juga sebenarnya. Ada namanya jarimah, crime, kriminalitas. Ini misalnya qad usabil itu merampok di tengah jalan dan sebagainya dalam tradisi fikih jinayat klasik itu. Nah, ini kalau ditarik dosa atas nama agama itu sebenarnya ya kekerasan atas nama agama. Jadi kita melakukan penyerangan terhadap orang lain, kekerasan terhadap orang lain baik verbal maupun langsung ya, tingkah laku pada orang lain karena kita terlalu merasa bahwa diri kita itu suci. Lebih suci. Problem masyarakat sekarang itu sebagian adalah kita itu merasa lebih suci daripada orang lain. Itu masyarakat. Loh, kok masyarakat dulu ada enggak kira-kira Mas Edi? Ada. Itu contohnya banyak. Misalnya pembunuh Ali. Itu dari kalangan Khawarij. Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib itu seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, termasuk al-mubasysyaru nabil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Tapi apa? Ali itu dibunuh oleh seorang Khawarij, seorang sahabat juga. Dia itu hafal Al-Quran, sholat tahajudnya rajin, jadi kesalahan personal. Tapi dia tidak bisa menghargai orang lain. Dianggapnya Ali itu sudah tidak selaras dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman Islam yang dia anut, kemudian langsung dibunuh. Jadi tidak mesti kemudian orang yang soleh personal itu bisa saleh secara sosial. Itu. Apalagi soleh secara digital. Itu. Jika dikaitkan dengan era milenial ya, sahabat Edi. Ini contohnya seperti apa, Prof? Banyak, contohnya itu banyak sebenarnya. Jadi kita itu kadang dalam setelah ada hoax dan sebagainya itu kemudian kita menghakimi orang lain karena memang tidak selaras dengan ormas kita, tidak selaras dengan kepentingan kita, kemudian kita bully rame-rame. Kalau itu kan kejahatan digital ya, kejahatan verbal. Kemudian setelah dibully rame-rame, kemudian kadang kita kumpulkan massa untuk menyegel rumah ibadahnya, menyegel kelompoknya, atau malah kadang membunuh, mengusir dari kampungnya dan sebagainya atas dasar pemahaman kita, agama kita yang sebenarnya dipaksakan. Ya ini yang menarik, yang yang tadi bahwa agama itu sebenarnya nilai-nilai leluhur, tapi yang problem itu masyarakat kita, sebagian masyarakat kita itu memahami agama hanya sebagai alat untuk justifikasi dari nafsunya, dari keinginan berkuasa, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Itu yang problem Mas.
Baik, Mas Utio masih ada yang ingin disampaikan? Saya sudah tercerahkan. Sudah Sorry. tercerahkan. Iya. Mungkin sahabat Edi ada yang Iya, kalau saya lebih tercerahkan, Mas. Lebih tercerahkan. Penjelasan dari Pak Dir tadi memang seperti itu ya. Jadi banyak terjadi kasus kekerasan, ya, banyak terjadi kasus pembunuhan, bahkan terorisme di mana-mana itu yang mengatasnamakan agama itu ya, Bro, itu marak sekali itu terjadi di masyarakat kita. Iya. Nah, itu kalau kita tidak benar-benar bisa tadi seperti yang Prof sampaikan tadi bisa menumbuhkan kesalahan personal maupun kesalahan sosial tadi ya, Prof ya. Itu bisa berakibat fatal itu, Mas. Kayaknya kita perlu closing statement. Oh iya, sahabat Edi ya itu. Oke, Ya. sip. Ya. Makasih Mas Edi dan Mas Edi, ini saya dipaksa untuk closing statement. Iya, Apa? iya. Sebenarnya Iya, masih Prof. pengen menyapa, tapi menarik. Sebenarnya gini, Ya. Prof, saya sampaikan aja secara langsung berangkat dari kasus real di lapangan, bahwa kadang kita ketika mengucapkan Allahu Akbar itu kalau dalam tasawuf itu seharusnya menyiratkan kebalikannya. Allah itu yang maha besar, yang lain kecil. Maka dalam tasawuf disebut anak asgharul makhlukat. Nah, saya itu adalah atau kami itu adalah makhluk yang paling rendah. Nah, ini implikasinya, mafhum mukhalafahnya. Tapi yang terjadi kadang kita Allahu Akbar itu hanya untuk justifikasi untuk melakukan kekerasan atas nama agama kita. Itu bukan cuma Islam, agama lain juga banyak. Bahkan saya tidak sebut nanti malah semua agama itu ada potensi kekerasan, potensi penyalahgunaan. Kecuali ketika itu digunakan untuk melayani nafsunya, nafsu penguasa, nafsu pemeluk agama, pemuka agama dan sebagainya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah kesalahan tadi, di samping kesalahan personal itu kesalahan sosial. Bahwa kita itu memang ada saudara seagama, tapi ada saudara dalam kemanusiaan. Gus Dur itu mengatakan kalau itu bukan saudaramu dalam seagama, itu berarti saudaramu dalam kemanusiaan. Kita memang beragama itu sebenarnya untuk kemanusiaan, harkat martabat kemanusiaan, untuk kemaslahatan manusia. Maka nilai-nilai agama itu harus dipahami supaya bisa memberikan pencerahan, memberikan pemberdayaan buat manusia, bukan untuk menghancurkan umat manusia, menghancurkan peradaban. Jangan sampai kemudian hanya karena berbeda yang jadi problem ini. Ada Gus Musid yang mengatakan seperti ini. Problem masyarakat sekarang itu adalah kita kadang terlalu mencintai ormas kita di atas mencintai agama. Kemudian setelah itu Gus Musid mengatakan jangan sampai kecintaan kita pada agama itu melebihi kecintaan kita pada Allah. Nah, karena Allah itu sebagai tujuan terakhir. Padahal Allah itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga kemaslahatan manusia. Ya, itu mungkin itu. Jadi agama itu sangat luhur, nilai-nilainya sangat bagus. Kalau dipahami secara lurus dan lapang, Hanafiyah sama. Tapi agama, dan itu bisa melahirkan pribadi yang humanis, pribadi yang sangat ramah pada manusia dan makhluk lain. Tapi kalau agama itu dipahami secara sempit, kaku, apalagi untuk keinginan kita, nafsu kita, agama itu hanya jadi stempel untuk melakukan kekerasan pada orang lain, pada makhluk lain dan sebagainya. Mungkin itu, Mas. Jadi agama itu tidak salah, apa yang salah manusia kita, pola pikir kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Betul sekali, Bro. Memang seperti itu, Bro. Agama itu kan sebenarnya baik ya, Bro, luhur dan sebagainya. Tinggal bagaimana manusianya itu bijak di dalam menyikapi hal itu. Sama seperti pisau, Mas. Pisau itu kalau kita bijak menggunakannya itu akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, untuk memasak dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya, bisa kita gunakan untuk dalam hal ini misalkan untuk menodong orang, untuk membunuh orang dan sebagainya. Itu kan tinggal bagaimana diri kita bisa bersikap secara bijak dan arif. Begitu ya, Prof. Mungkin terima kasih Prof. Aswa Widianto atas pencerahannya, atas pencerahannya terkait dengan topik yang kita diskusikan pada
kesempatan hari ini. Kita bertemu lagi di episode-episode yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Phil Aspawidianto, MA. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.